Pemirsa, Anda menyaksikan segmen khusus Economic Update 2025 CNBC Indonesia bersama saya Safrina Nasution. Di kesempatan kali ini kita akan mengulas lebih dalam terkait kondisi sektor keuangan Indonesia hingga paruh pertama tahun 2025. Dan untuk itu saat ini saya telah bersama dengan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Mahendra Siregar. Pak Mahendra, apa kabar? Baik, terima kasih. Gimana kabarnya? Terima kasih banyak Bapak telah meluangkan waktu bersama kami di CNBC. Bapak, adakah evaluasi dari Anda terhadap kinerja sektor keuangan di Indonesia hingga Juni 2025 ini? Silakan Pak. Secara umum, kondisi keuangan Indonesia ini bisa dikatakan diwarnai dari dua dimensi ya. Pertama, dari segi pertumbuhannya, perkembangannya, memang masih sejalan dengan perakiraan target untuk sepanjang tahun, namun bisa dikatakan lebih dekat ke batas bawah. Jadi seperti misalnya untuk pertumbuhan kredit perbankan, itu berada di kisaran mendekati 9 pada saat target kredit perbankan itu 9 sampai 11. Begitu juga untuk perkembangan di pasar modal, dilihat dari segi nilai yang dapat dikumpulkan dari fundraising berupa IPO, berada pada kisaran di target yang berada di tingkat yang range bawahnya. Demikian juga untuk industri keuangan lain ya, untuk asuransi, baik untuk juga dana pensiun, begitu juga untuk pembiayaan atau multi-finance, tercapai tingkat sesuai target tapi batas ambang bawahnya. Jadi itu menunjukkan bahwa memang tidak meleset dari perakiraan semula, tapi bukan berada pada tingkat yang tinggi dari range tadi, dan ini yang ingin saya sampaikan pada dimensi keduanya. Penyebabnya adalah perkembangan geopolitik dan juga perkembangan di dalam negeri yang mempengaruhi dari capaian-capaian tadi. Untuk perkembangan di global geopolitik, kita lihat bahwa perkembangan beberapa permasalahan peperangan di beberapa kawasan ya, di Eropa, di Timur Tengah, dan juga perkembangan perang dagang atau tarif yang dilancarkan oleh Amerika Serikat pada seluruh dunia, menyebabkan munculnya ketidakpastian yang mendorong pengaruh terhadap stabilitas kondisi keuangan global, dan kemudian pada gilirannya juga menyebabkan volatilitas ataupun perkembangan tajam dari berbagai pasar keuangan yang menyebabkan perpindahan arus modal, apakah itu di pasar modal, pasar obligasi, maupun pasar komoditas yang begitu cepat ya, sehingga menimbulkan juga ketidakpastian. Dan di sisi lain juga akibat dari perkembangan tadi memaksa kondisi dari negara-negara dan bank sentralnya menetapkan tingkat suku bunga yang lebih tinggi daripada perakiraan sebelumnya yang diharapkan bisa turun pada awal tahun ini. Sehingga itu mendorong kondisi terhadap lebih ketatnya likuiditas modal, likuiditas arus uang, dan juga tingkat suku bunga secara menyeluruh yang lebih tinggi. Sehingga kemudian biaya dari uang atau cost of fund, biaya dari dana itu menjadi lebih mahal daripada lainnya. Nah, ini yang juga tentu mempengaruhi peningkatan dari pertumbuhan kredit, pertumbuhan pengumpulan dana yang lain-lain yang saya sampaikan
di depan tadi itu. Dan juga tentu meningkatnya risiko yang dihadapi oleh industri keuangan secara menyeluruh. Nah, di sisi lain di dalam negeri memang kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama tahun ini juga berada pada tingkat yang kurang lebih sama dengan yang saya cerminkan tadi untuk industri keuangan, yaitu mendekati dari tingkat target pertumbuhan pemerintah, tapi berada di bawahnya sedikit. Dan dalam konteks itu juga mencerminkan bahwa kondisi perekonomian secara menyeluruh, baik terkait dengan konsumsi maupun juga kondisi pengeluaran oleh pemerintah dan juga tingkat produksi, investasi, itu berada di kisaran yang seperti saya gambarkan tadi. Namun itu kami harapkan dalam paruh kedua tahun ini akan bisa membalik dan lebih kuat, karena sebenarnya dengan kita sudah memahami berbagai risiko tadi itu, maka kita tidak melihatnya lagi sebagai sepenuhnya suatu tingkat ketidakpastian, tapi justru sudah lebih mampu mencernanya sebagai bagian dari perkembangan yang lebih realistis dan sudah bisa memperhitungkannya sebagai bagian dari manajemen risiko yang ada, sehingga ke depan dalam paruh kedua ini berharap bahwa kondisi tadi bisa membaik dan lebih kuat dibandingkan pada kuartal pertama maupun kemungkinan di kuartal kedua paruh pertama tahun ini.